Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisan Nofalista dari kelas TL 2A dengan NIM 20225100011. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS estimasi biaya dengan judul analisis laporan keuangan PT Citos Internasional Tbk. Pada slide selanjutnya terdapat laporan keuangan yang saya pakai atau yang PT Citos dipakai dan saya presentasikan seperti itu. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Di mana pengertian dari rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Untuk rumusnya sendiri, yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk perhitungannya yaitu ada current ratio-nya sama dengan 189 miliar 265 juta 535.168 rupiah dibagi 109 miliar 436 juta 473.390 rupiah. Dengan sama dengannya itu 1,73 kali untuk nilai current ratio-nya. Berarti setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp1,73 aset lancarnya. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Lanjut pada slide berikutnya, untuk pengertian apa itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah metrik keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi seluruh utangnya, baik jangka pendek maupun panjang, menggunakan aset atau modalnya. Rasio ini menunjukkan apakah nilai aset perusahaan cukup untuk menutup semua kewajibannya apabila bisnis tersebut dilikuidasi. Untuk rumusnya sendiri yaitu ada debt to equity ratio sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Untuk perhitungannya, debt to equity ratio sama dengan 125 miliar 460 juta 38.929 rupiah dibagi 303 miliar 156 juta 815.603 rupiah dengan sama dengan 0,41 kali. DIR sebesar 0,41 ini menunjukkan bahwa penggunaan hutang perusahaan relatif rendah dibanding modal sendiri. Kondisi ini menunjukkan struktur permodalan perusahaan cukup sehat dan risiko keuangan tergolong rendah. Lanjut pada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Di mana rumusnya sendiri terdapat total assets turnover sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Untuk perhitungannya, total aset turnover-nya ada 461 miliar 778 juta 22.186 rupiah dibagi 428 miliar 616 juta 854.532 rupiah sama dengan 1,08 kali. Nilai 1,08 kali ini berarti setiap Rp1 aset mampu menghasilkan penjualan sebesar Rp1,08. Hal ini menunjukkan aset perusahaan cukup efektif digunakan dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan pendapatan. Lanjut pada rasio profitabilitas. Untuk pengertiannya, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk rumusnya, net profit margin dibagi sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Untuk perhitungannya sendiri, net profit margin sama dengan Rp18 miliar 55 juta 652.436 rupiah dibagi 461 miliar 778 juta 22.186 rupiah dikali 100% sama dengan 3,91%. Nah, net profit margin sebesar 3,91% ini menunjukkan bahwa dari setiap Rp100 penjualan, perusahaan memperoleh laba bersih sekitar Rp3,91. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba meskipun margin keuntungannya masih relatif kecil. Untuk slide selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis rasio keuangan PT Citos Internasional Tbk ini pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa 1.
Kondisi likuiditas perusahaan cukup baik karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua juga struktur modalnya perusahaan ini tergolong sehat karena tingkat utang lebih rendah dibandingkan modal sendiri. Yang nomor tiga ada aktivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset cukup efektif untuk menghasilkan penjualan. Yang keempat, profitabilitas perusahaan menunjukkan perusahaan memperoleh laba, walaupun tingkat margin labanya masih tergolong rendah. Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang cukup baik dan stabil, terutama dari sisi likuiditas dan solvabilitas. Baik, lanjut pada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik tertentu agar perusahaan dapat lebih mudah melakukan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan juga pengambilan keputusan dalam kegiatan operasionalnya. Nah, pada PT Citos sendiri, klasifikasi biaya dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan yang memisahkan biaya menjadi beberapa kelompok seperti beban pokok penjualan, lalu yang kedua ada beban penjualan dan pemasaran, yang ketiga ada beban umum dan administrasi, dan yang terakhir ada serta beban keuangan. Untuk klasifikasi biaya pada perusahaan manufaktur bertujuan untuk mengetahui biaya yang digunakan dalam proses produksi, lalu biaya operasional perusahaan, dan juga biaya yang langsung berkaitan dengan produk, serta biaya yang sifatnya tetap atau berubah mengikuti jumlah produksi. Baik, slide selanjutnya ada berdasarkan fungsi perusahaan. Yang pertama, pada jenis biaya beban pokok penjualan dengan nominal 309 miliar 431 juta 848.538 rupiah dengan kategori biaya produksi. Alasannya berhubungan langsung dengan proses produksi furnitur. Lalu jenis biaya beban penjualan dan pemasaran dengan nominal 64 miliar 466 juta 554.486 rupiah dengan kategori biaya pemasaran. Alasannya digunakan untuk promosi, distribusi, dan penjualan produk. Lalu jenis biaya di beban umum dan administrasi dengan nominal 59 miliar 455 juta 111.114 rupiah. Biaya dengan kategori biaya administrasi dan umum. Alasannya digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi perusahaan. Lalu yang terakhir ada jenis biaya beban keuangan dengan nominal 5 miliar 870 juta 14.237 rupiah. Dengan kategori biaya keuangan, alasannya muncul akibat pinjaman dan aktivitas pendanaan perusahaan. Lanjut pada slide selanjutnya yaitu berdasarkan hubungannya dengan produk. Biaya berdasarkan bahan dan barang jadi dengan nominal 99 miliar 435 juta 831.149 rupiah dengan kategori biaya langsung yang alasannya digunakan langsung dalam proses produksi furnitur. Beban gaji karyawan produksi dengan nominal 70 miliar 18 juta 844.859 rupiah dengan kategori biaya langsung. Alasan tenaga kerja digunakan langsung untuk membuat produk. Lalu yang terakhir ada biaya penyusutan aset tetap dengan nominal 119 miliar 319 juta 509.027 rupiah. Kategori biaya tidak langsung atau overhead pabrik dengan alasan tidak dapat ditelusuri langsung pada satu produk tertentu. Lalu slide selanjutnya berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama ada biaya penyusunan aset tetap dengan nominal 119 miliar 319 juta 509.027 rupiah dengan kategori biaya tetap. Alasan jumlah relatif tetap meskipun produksi berubah. Lalu yang kedua ada biaya persediaan bahan baku dengan nominal 99 miliar 435 juta 831.149 rupiah dengan kategori biaya variabel. Alasannya jumlah berubah sesuai volume produksi. Lalu yang ketiga ada biaya tenaga kerja dengan nominalnya sendiri 70 miliar 18 juta 844.000 dan 859 rupiah. Untuk kategorinya biaya variabel. Alasannya sendiri meningkat jika aktivitas produksi meningkat. Dan yang terakhir ada biaya listrik. Nominal tidak dirinci, lalu kategorinya biaya semi variabel dan alasannya memiliki unsur tetap. Dan slide selanjutnya di kesimpulannya. Struktur biaya PT Citos International Tbk didominasi oleh biaya produksi,
yang membentuk harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Komponen utamanya meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Nah, biaya-biaya tersebut dicatat dalam laporan laba rugi sebagai beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi, serta beban keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki fokus biaya tersebar pada kegiatan produksi dan operasional. Nah, baik, ini udah sampai di last slide. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis iki siapa, Tom? Akhiri iki. Iya, akhir.